Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nuju antil kumul janati uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Selamat siang, salam sejahtera. Berjumpa dengan kami, saya Ernawati. Kita hari ini bersama ayahanda kita, Bapak Kyai Haji Kastubi. Beliau adalah pendiri dari Yayasan Nur Samsi dan beliau sudah melahirkan sekolah di Kota Depok dari tahun 1988. Sekolah diantaranya mendirikan sekolah Izata, sekolah Baskara, dan sekolah Fajar, juga Pelita 2, dan sebentar lagi akan membuka pondok pesantren Quran Al-Fajri. Siang hari ini, syukur alhamdulillah dalam situasi pandemi seperti ini, kita masih diberikan kesehatan, keberkahan, dan bisa berjumpa dengan Bapak dan Ibu, juga adik-adik dan anak-anakku sekalian, walaupun kita melalui channel YouTube pada siang hari ini. Pada kesempatan nanti kita akan bertemu 1 minggu sekali dalam kajian-kajian Islam yang lain. Pada hari ini kita akan tema kegiatannya 1 jam mengaji bersama Bapak Kyai Haji Kastubi dengan membawakan tema meredakan COVID melalui jalan keimanan. Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Selamat siang Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak mungkin monggo 1-2 patah kata pembuka dan silahkan tema yang akan Bapak bawakan. Sekarang kita lanjut dengan Bapak paparan dari dan ceramah juga tausiah dari Bapak Kyai Haji Kastubi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, rabbil masyriqaini wa rabbil maghribain. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat karunia yang telah banyak sekali diberikan kepada kita. Mudah-mudahan rasa syukur kita ini menambah dalam takwanya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat semoga Allah limpahkan selalu kepada panutan kita bersama, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat ini tidak seorang pun yang tidak prihatin atas situasi dunia yang kita hadapi. Seorang muslim yang pandai membaca situasi akan tahu bahwa sekarang ini Allah sedang murka, sedang marah, bukan saja kepada manusia karena kekafirannya, kepada kaum muslimin pun sekarang ini Allah sedang murka, sedang marah. Lihatlah di Makkah dan Madinah, tak sehari pun orang tidak datang ke sana untuk tawaf, ziarah ke makam Rasul dan sebagainya. Tapi sekarang terlihat sepi, lengang. Seorang muslim yang pandai membaca situasi akan berkata, ya Allah, sungguh Engkau
sedang murka sekarang ini, sedang marah sekarang ini kepada semua manusia di muka bumi, termasuk kepada kaum muslimin. Allah memperingatkan di dalam Quran surat 27. Surat 27 itu surat An-Naml namanya, surat semut. Semut itu binatang melata di muka bumi. Ayat 82 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza waqa'al qaulu alaihim akhrajna lahum dabbatam minal ardi tukallimuhum annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Ayat ini dapat kita gali maknanya. Ada 4 peringatan Allah yang harus kita dengarkan. Pertama adalah wa idzal qaulu alaihim, ketika Allah telah menjatuhkan katanya. Kata-kata ini, ungkapan ayat ini adalah ayat kemurkaan, ayat kemarahan Allah. Wa idza waqa'al qaulu alaihim, dan ketika Allah telah menjatuhkan katanya, telah menetapkan keputusannya atas mereka atas manusia seluruhnya. Apa kemarahan Allah yang diberikan kepada manusia, yang ditimpakan kepada manusia? Akhrajna alaihim, akhrajna lahum dabbatam minal ardi. Kami keluarkan dabbah, sejenis binatang melata dari bumi. Kalau ini ditafsirkan, sejenis binatang melata dari bumi ini dengan pandemi COVID-19 tepat sekali. Muhammad Abduh menafsirkan ayat wa arsala alaihim tayron ababil tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Itu dengan pandemi kolera, waktu Raja Abraha mau menghancurkan Ka'bah tetapi gagal, dimusnahkan oleh wabah kolera yang sangat ganas dan mematikan itu. Musnahlah ka'asfim ma'kul, Raja Abraha dan tentaranya hancur seperti daun dimakan ulat. Kalau sekarang dabbatan minal ardi, binatang melata yang keluar dari bumi, diterjemahkan, ditafsirkan ke dalam COVID-19 yang merupakan pandemi yang luar biasa itu, yang sangat ditakuti karena sangat mematikan. Tepat sekali. Ayat selanjutnya, bagi orang yang bisa membaca, bisa memahami Quran dengan baik, binatang melata COVID-19 itu tukallimuhum, berbicara kepada manusia. Lalu apa pembicaraannya itu? Ayat selanjutnya menerangkan annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Sesungguhnya manusia sekarang ini kepada Al-Quran bi ayatina la yuqinun sudah tidak yakin lagi. Ini adalah kritik kepada kita kaum muslimin seluruh dunia.
bahwa kaum muslimin sekarang seluruh dunia ini keadaannya sudah semacam ini, bergolongan-golongan, dan setiap golongan berbangga dengan apa yang ada pada golongannya, sehingga apa yang terjadi pada pengikut kaum awamnya dari golongan-golongan itu yang ada berbangga dengan apa yang ada pada golongannya, dia berfanatik mazhab, dia berfanatik hanya golongannya lah yang mereka anggap benar, golongan yang lain begitu, sehingga fanatik dengan fanatik tetapi beda warna fanatiknya, timbullah sesama muslim. Dalam kenyataan sejarahnya perang terbuka. Dalam peperangan pasti banyak sekali yang meninggal. Padahal Al-Quran menentukan man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin seorang saja, balasannya adalah jahanam. Perang terbuka yang terjadi, yang pernah terjadi dalam sejarah adalah perang antara ahli sunnah dan syiah. Suatu ketika yang mulai perang ahli sunnah dulu, suatu ketika syiah dulu, suatu ketika ahli sunnah yang menang, syiah kalah, dan suatu di lain kali syiah yang menang, ahli sunnah kalah. Ini sama sekali menggambarkan bahwa manusia kaum muslimin tidak peduli lagi, tidak lagi yakin kepada Al-Qur'annya. Oleh karena itu patut sekali kalau Allah itu murka dengan mengirimkan makhluknya yang sangat menakutkan itu, yakni COVID-19 tadi. Bergolongan-golongan dan berbangga dengan apa yang ada pada golongannya adalah suatu kesesatan. Karena Islam menyuruh, memerintahkan kepada umatnya bukan untuk bergolongan-golongan, tetapi untuk menjadi umat yang satu. Seperti dalam firman-Nya surat Al-Mu'minun ayat 52. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan. Sesungguhnya agama tauhid ini, yakni agama Islam ini, umatnya harus merupakan umat yang satu. Wa ana rabbukum, firman Allah, dan aku adalah Tuhanmu. Fattakun, takutlah, bertakwalah kepadaku. Artinya supaya perintah Allah untuk menjadi umat yang satu ini ditaati. Tapi kenyataannya kaum muslimin sekarang itu ada golongan ahli sunnah, ada golongan syiah, dan lain-lain, banyak sekali. Kalau kita menghitung paham-paham, aliran-aliran, mazhab-mazhab yang ada pada Islam, banyak sekali. Itu suatu hal yang menggambarkan bahwa kaum muslimin sudah tidak satu lagi. Padahal seharusnya kaum muslimin itu satu sesuai dengan ayat tadi. Kemudian bergolongan-golongan dan berbangga dengan apa yang ada pada golongannya itu adalah suatu kesesatan, dan bahkan dosanya sama besarnya dengan dosa kemusyrikan. Ayatnya adalah wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan, itu ayat 52 surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23. Ayat 53-nya fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladaihim farihun. Mereka pengikut-pengikut Rasul itu sendiri yang memotong-motong agamanya, yang memecah belah agamanya.
menjadi potongan-potongan, menjadi golongan-golongan, dan setiap golongan berbangga dengan apa yang ada pada golongannya. Kemudian ayat selanjutnya Allah memberikan komentar terhadap mereka yang bergolongan itu, fadharhum fi ghamratihim katakhin, biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai suatu waktu. Artinya bergolongan-golongan dan mereka berbangga dengan apa yang ada pada golongannya itu adalah suatu kesesatan. Di samping itu bukan saja hanya merupakan suatu kesesatan, bergolongan-golongan dan berbangga dengan apa yang ada pada golongannya, dosanya sebesar dosa kemusyrikan. Surat Ar-Rum ayat 31 dan 32. Wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbim bima ladaihim farihun. Kamu jangan seperti orang-orang musyrik. Nih peringatan Allah. Wala takunu minal musyrikin. Kamu jangan seperti orang-orang musyrik. Surat Ar-Rum, akhir dari surat Ar-Rum ayat 31. Ar-Rum itu surat yang ke-30. Ayat 31 ujungnya itu, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan mereka itu bergolongan-golongan, setiap golongan berbangga dengan apa yang ada pada golongannya. Jadi kami ulangi, bergolongan-golongan bagi kaum muslimin, dan setiap golongan berbangga dengan apa yang ada pada golongannya. Satu, itu merupakan kesesatan. Sekali lagi, satu merupakan kesesatan. Yang kedua, dosanya sama besarnya dengan dosa kemusyrikan. Bagaimana Allah enggak murka berbuat semacam itu, dosa besar? Kemudian kita bertanya, kalau begitu apa Islam tidak boleh berorganisasi, Pak? Bergolongan-golongan boleh, tapi ada aturannya. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Boleh kamu bergolongan, tapi wa ta'awanu 'alal birri, bertolong-tolonglah atas kepentingan Islam. Al-bir itu al-Islam artinya, atau at-taqwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan jangan bertolong-tolongan atas dosa, dalam perbuatan dosa, yaitu bermusuhan. Kita lihat ahli sunnah menuding Syiah sesat, Syiah menuding ahli sunnah itu madhab sesat. Jadi saling menuding yang tidak betul, padahal mereka sama-sama membaca Al-Quran, sama-sama memuliakan Nabi Muhammad SAW, dan sama-sama berilah satu, bertuhankan satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang demikian itulah yang sekali lagi membuat Allah murka. Seharusnya yang betul, Syiah menyebut keutamaan ahli sunnah sebaliknya seperti Muhajirin dan Ansor itu loh. Muhajirin menyebut Ansor keutamaannya, Ansor menyebut Muhajirin keutamaannya, bukan la yaskhor qaumun min qaumin, tidak menyebutkan apa itu, malah memperolokkan, bukan menyebutkan keimanannya, tapi memperolokkan
Jadi menyebut kekurangannya Muhajirin dan Ansor itu harus kita contoh, supaya kita menjadi walladzina tabauhum biihsan, supaya sederajat dengan Muhajirin dan Ansor, sekalipun kita menjadi umat yang pada akhir zaman ini. Saudara-saudara kaum muslimin dan mukminin, kaum muslimin yang merupakan umat yang amanu wa amilus sholihat, yaitu umat yang beriman dan beramal soleh. Ungkapan ini disebut oleh Allah 51 kali dalam Al-Quran. Banyak Allah memuji innal ladzina amanu wa amilus sholihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang yang beriman dan beramal soleh nanti akan menempati surga firdaus, khalidina fiha, mereka tetap kekal di dalamnya. Ada lagi yang menyatakan bahwa amanu wa amilus sholihat, orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu tidak akan jatuh menjadi makhluk yang paling rendah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kami ciptakan manusia itu dalam sebagus-bagusnya bentuk, tapi bisa mereka dikembalikan ke tingkat yang serendah-rendahnya kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Banyak sekali pujian Allah, sebanyak 50 kali di dalam Al-Quran. Tapi ada satu yang Allah memperingatkan kita semua, dari alladzina amanu wa amilus sholihat jatuh menjadi kaum mufsidin, kaum yang membuat kerusakan di muka bumi. Padahal Allah innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak suka kepada mufsidin, orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Jatuhnya karena apa-apa? Orang yang beriman dan beramal soleh menjadi jatuh menjadi kaum yang paling rendah, mufsidin. Itu disebabkan karena mereka tidak mau bekerja sama sesama muslim. Quran surat Al-Anfal surat 8 ayat 73 itu Allah memperingatkan walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din alla taf'aluhu takun fitnatun wa fasadun kabir, takun fitnatun fil ard wa fasadun kabir. Orang kafir saja itu tolong menolong, bantu membantu golongan satu terhadap golongan lain. Illa taf'aluhu, kalau kamu tidak mengerjakan itu, hai orang-orang yang beriman, takun fitnatun fil ard, akan terjadi kekacauan yang besar di muka bumi, wa fasadun kabir, dan kerusakan yang besar. Saudara-saudara kaum muslimin dan mukminin, Irak, negeri asal Nabi Ibrahim itu hancur luluh, berantakan, diserang oleh persatuan sekutu tentara kafir, sehingga Irak jatuhlah. Sampai sekarang dibuat antara kelompok muslim satu, kelompok muslim yang lain berbeda politiknya.
berbeda kepentingannya, sehingga selamanya golongan ini melakukan keganasan kepada golongan yang lain, padahal mereka sesama-sama muslim. Dulu bom bunuh diri itu ditujukan kepada mereka kaum penjajah, kaum yang zalim. Sekarang bom bunuh diri itu di Irak ditujukan kepada sesama muslim yang beda politiknya. Dan keadaan semacam itu bukan saja terjadi di Irak, tapi juga di Pakistan, di Afghanistan, di Mesir, di Libya, di Syria, di Yaman, terjadi semacam itu. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, saudara-saudaraku semua, marilah kita berusaha meredakan COVID-19 ini dengan jalan keimanan. Apa Pak yang harus kita kerjakan sekarang ini? Kaum muslimin harus sadar bahwa sekarang ini mereka tidak lagi peduli kepada Al-Quran. Mereka lebih suka berbicara dalam berislam ini dengan hadis-hadis dan fikih-fikih daripada berbicara dengan Al-Quran. Apa sih Pak bedanya? Kalau langsung bicara dengan Al-Quran, dengan bicara dengan hadis-hadis dan fikih-fikih, jelas berbeda. Kalau berbicara langsung dengan Al-Quran, Al-Quran itu adalah kitab satu-satunya yang tidak ada perselisihan di dalamnya. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ihtilafan katsira. Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, pasti di dalamnya berisi ikhtilaf, perbedaan pendapat yang banyak. Kita lihat hadis, riwayat ini dan riwayat itu lain lagi. Fikihnya Imam Syafi'i dengan fikihnya Imam Maliki sudah beda. Oleh karena itu, saudara-saudara kaum muslimin, marilah kita kembali kepada Quran. Apa tidak boleh berhadis Pak? Boleh, tapi dengarkan pesan Nabi Muhammad. Kalau ada kabar-kabar dariku, konfirmasikan dulu dengan Al-Quran. Kalau sejalan dengan Al-Quran, aku yang mengatakannya. Tapi kalau tidak sejalan dengan Al-Quran, pasti aku tidak pernah mengatakannya. Berfikih boleh, berbeda dalam berfikih, menganggap sentuh kulit laki dari perempuan batal boleh. Dan yang disebut batal wudhu itu hanya dengan berkumpulnya suami istri. Berbeda pendapat dalam batalnya wudhu boleh, tetapi yang tidak boleh satu, bercerai-berai, bergolongan-golongan. Muslim satu dengan muslim yang lain tidak mau kerjasama. Itu yang dilarang. Agama kita ini, syariat Allah ini adalah agama yang semula diturunkan kepada nabi-nabi yang paling dulu. Di antaranya di dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Asy-Syura ayat 13. Surat Asy-Syura itu surat yang ke-42, ayatnya ayat ke-13. Bunyi ayatnya, syara'a lakum minad-din ma wassa bihi nuhan tsumma auhayna ilaika wa ma wassaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin wala tatafarraqu fihi. Allah telah mensyariatkan kepada Nabi Nuh. Syariat ini lalu diwahyukan kembali kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan syariat semacam ini
pernah diwasiatkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Pokok ajarannya, soko gurunya adalah an aqimuddin wala tatafarraqu fihi. Tegakkan agama, tegakkan Al-Qur'an, dan jangan bercerai-berai. Wa di sini artikan dengan wawu ma'yah, jangan diatofkan, tapi diatofkan juga boleh, tapi yang tepat dimakyahkan. Tegakkan agama, an aqimuddin, tegakkan Al-Qur'an, wala tatafarraqu fihi, dan jangan, yaitu menegakkan agama, yaitu tidak bercerai-berai dalam berislam ini. Jadi kalau kalimat itu kita perjelas dan kita pertegas begini, menegakkan Al-Qur'an ialah menegakkan agama. Wujud amalannya kaum muslimin tidak bercerai-berai dalam berislam itu. Sekali lagi, menegakkan Al-Qur'an atau menegakkan agama berarti wujud amalannya kaum muslimin tidak bercerai-berai sesama muslim. Lebih tegas lagi, bersatu sesama muslim berarti menegakkan Islam. Terima kasih. Bercerai sesama muslim berarti merusak Islam, menghancurkan Islam, merobohkan Islam. Sekarang apa yang kita lihat? Muslimin satu dengan muslimin yang lain, politiknya beda, dan ada kalanya lebih parah lagi, sama-sama baca Al-Quran, Idul Fitri berbeda hari, padahal mereka bertempat tinggal dalam satu kota. Bapak, mohon maaf sebelumnya, ada pertanyaan masuk ini terkait masalah saat pandemi sekarang menjelang Idul Adha. Iya. Peringatan Idul Adha, sah pemerintah dan Kota Depok juga mengisyaratkan tidak mengadakan sholat Idul Adha. Menurut pandangan Bapak bagaimana? Dan sebaiknya kita umat Muslim di saat pandemi ini, mungkin ada dua pertanyaan ini Bapak. Yang pertama, apa yang harus dilakukan saat sholat Idul Adha ditiadakan itu tadi Pak? Yang kedua? Yang kedua, tadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh Bapak terkait apa sih sebenarnya yang harus dilakukan sekarang ini selain harus kembali lagi kita pada Quran yang benar, itu seperti apa yang dilakukan, tetapi sekarang ini tips dan saran juga mungkin masukan dari Bapak untuk kaum muslimin, terutama mensyukuri bagaimana sih kita menghadapi situasi pandemi seperti ini. Apa yang harus dilakukan? Dua itu dulu Pak. Begini, saya tadi sudah menjelaskan bahwa kaum muslimin termasuk yang dimurkai oleh Allah. Mekah, Madinah yang tadinya berjubel orang melakukan ibadat, tawaf, sa'i dan sebagainya, sekarang sepi. Ada yang mengadakan tapi sedikit sekali. Padahal menghalangi ke Masjid Haram itu dosanya lebih besar dari melanggar aturan berperang di bulan haram. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 217 yang berbunyi yas'alunaka anis syahril haram qitalun fihi. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan haram berperang di dalamnya. Bulan haram itu bulan suci. Ada 4 bulan di antara 12 bulan dalam 1 tahun itu, yaitu bulan ke-1.
bulan Muharram namanya. Lalu bulan ke-7 bulan Rajab, bulan ke-11 bulan Zulhijjah, bulan ke-12 yaitu bulan ke-11 bulan Zulqaidah, bulan ke-12 bulan Zulhijjah. Kul, katakanlah hai Muhammad kepada mereka yang bertanya tadi, qitalun fihi kabir, berperang di bulan yang disebutkan tadi, di bulan haram tadi, dosanya besar. Wa saddun an sabilillah wa kufrum bihi wal masjidil haram wal ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah. Tetapi membelokkan jalan dari Al-Quran yang artinya kafir kepada Allah, menghalangi orang masuk Masjid Haram, itu dosanya lebih besar daripada melanggar perang di bulan suci tadi. Sekarang apa yang kita lihat, orang tidak boleh masuk Masjidil Haram, tapi kan sebabnya dapat kita terima, Pak. Sedang terjadi musibah pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu saya mengajak, berseru kepada seluruh kaum muslimin, mari meredakan COVID-19 ini dengan jalan keimanan. Kita sudah tahu, dapat membaca bahwa Allah sekarang ini sedang murka. Murkanya Allah disebabkan oleh karena kaum muslimin sendiri yang Nabi Muhammad diutus membawa Al-Quran sudah nggak peduli, sudah tidak yakin lagi kepada Al-Quran. Oleh karena itu kemurkaan Allah ini kita harus takuti untuk berlanjut. Kita harus mengadakan perubahan, harus mengadakan taubatan nasuha atau kembali kepada Al-Quran lah. Tadinya bergolongan-golongan dan setiap golongan berbangga dengan apa yang ada pada golongannya, kita buang tuh. Ketika Ibnu Abbas, paman Rasul, waktu itu ditanya, Abbas, kau ikut syiahnya Ali apa ikut syiahnya Muawiyah? Ibnu Abbas menjawab, aku tidak ikut dua-duanya. Aku tidak ikut Ali, tidak ikut syiahnya Muawiyah, aku ikut syiahnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alangkah bagusnya kalau sekarang kaum ahli sunnah yang gencar sekali menuding Syiah dan juga kaum Syiah yang mengatakan ahli sunnah itu mazhab sesat, sekarang kita kembali kepada Al-Quran. Menjadi umat yang satu, kita buang segala bentuk berbangga-bangga yang melahirkan sifat fanatik golongan yang menyebabkan perang terbuka sesama muslim, padahal membunuh satu orang mukmin saja balasannya adalah jahanam. Itu jadi sekarang kita berusaha memperbaiki kesalahan kita supaya Allah tidak murka lagi. Sebab pandemi COVID-19 ini memang virusnya virus makhluk Allah. Ayatnya tadi sudah kami bacakan. Tentu Allah yang kuasa meredakannya. Dan ingatlah bahwa meredakan makhluk Allah yang luar biasa tadi harus juga kita mempergunakan sesuatu yang luar biasa, yaitu Al-Quran. Ingatlah bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat Nabi Muhammad.
mukjizat Nabi itu adalah perbuatan Allah, tidak sanggup manusia menirunya. Ada sebuah ayat yang bunyinya menggetarkan kalbu kita bersama. Ayat itu berbunyi begini: walau anna Qur'ana suyyirat bil jibal au qutti'at bil ard au kullima bil mauta balillahi amru jami'an. Ayat itu bunyinya begini: kalau sekiranya ada bacaan dari kitab suci yang karena bacaan itu gunung dapat berguncang, bumi dapat terbelah, dan orang yang sudah mati bisa berbicara, bacaan itu tidak lain adalah Al-Quran. Maka kalau kita kembali kepada Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang disampaikan kepada manusia, itu sangat tepat sekali bahwa COVID-19 ini hanya bisa meredak kalau Allah meredakannya. Tetapi kalau kita tidak mau sadar, menyombongkan diri kepada Allah, tidak mendengarkan peringatan Allah, pasti COVID-19 akan terus berlanjut. Kita dengar tahun 21 ini anak-anak kita, anak sekolah belum boleh tatap muka, pada sudah 2 tahun COVID ini berjalan dan anak kita tidak boleh tatap muka di dalam kelas. Apa artinya? Artinya yang kita lihat adalah kita melakukan, ya kalau boleh saya katakan itu pengkhianatan terhadap generasi, apa itu namanya, nggak sekolah diberi ijazah, nggak sekolah dinaikkan kelas, anak-anak nggak bisa menangkap ilmu dari guru karena nggak boleh tatap muka. Itu memang harus dilakukan supaya ada usaha untuk yang meredam COVID-19 ini. Tapi kalau hanya usaha manusia saja, saya tidak yakin itu akan berakhir dengan baik. Harus kita mengadakan perubahan, yaitu kembali kepada Al-Quran. Orang Islam tidak bermusuhan satu sama lain, bersatulah. Kalau sudah Islam bersatu dan memang itu dikehendaki oleh Al-Quran, artinya kita taat kepada Allah. Lalu kita berdoa, ya Allah, tak sanggup aku rasanya, kami rasanya terus-menerus penderitaan begini. Aku nggak sanggup ya Allah merasakan azab ini. Doa yang semacam ini juga diucapkan. Doa taubat itu Nabi Adam pernah taubat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah mendalimi diri kami sendiri. Oleh karena itu kalau Engkau tidak mengampuni kami ya Allah, pasti kami termasuk golongan orang-orang yang merugi. Nabi Musa pernah pingsan karena beliau mohon kepada Allah, ingin melihat diri Allah dengan nyata. Nabi Musa pingsan, bertobat, tidak akan mohon kepada Allah untuk melihat Allah lagi, karena sebenarnya ingin melihat Tuhan itu adalah perangai jahiliyah. Nabi Musa itu dulu umatnya tidak mau beriman sebelum melihat Allah dengan nyata. Oleh karena itu jangan ada di antara kita yang punya keyakinan bahwa di akhirat nanti Allah kita akan melihat Allah. Itu singkirkan saja dari angan-angan kita. Saudara-saudara kaum muslimin, kemudian jadi kalau nanti kita dilarang untuk sholat Idul Adha, saya yakin pemerintah tidak akan melarang. Apa sebabnya? Kemerdekaan ini pun diraih atas berkat dari rahmat Allah.
Idul Adha itu diperintahkan oleh Allah untuk dilakukan. Fasholli li rabbika wanhar, maka hendaklah kamu melakukan sholat. Fasholli li rabbika, untuk menyembah Tuhanmu, wanhar, dan potonglah korban. Saya yakin tidak akan mungkin ada pelarangan dalam melakukan sholat Idul Adha. Lalu pertanyaan yang lain apa tadi? Konteks kita sebagai umat Muslim pada saat pandemi itu apa yang harus dilakukan selain kembali lagi fitrahnya, kembali ke Quran? Iya, jadi kepada pemimpin-pemimpin ahli sunnah dan pemuka-pemuka Syiah, pemuka-pemuka Muhammadiyah, pemuka-pemuka Nahdlatul Ulama, jangan lagi berbeda dalam pendapat, berselisih atau berbantah-bantahan. Sebab berselisih pendapat sesama Muslim itu adalah merupakan suatu yang menjauhkan kita dari rahmat Allah. Quran surat Hud itu surat yang ke-11 itu bunyinya begini. Walau sya'allah, walau sya'a rabbuka laja'alan nas ummatan wahidatan. Kalau Allah mau, Allah menghendaki, bisa saja menjadikan umat manusia itu satu, umat yang satu. Wala yajaluna mukhtalifin, tapi manusia itu sendiri yang suka selalu berselisih. Illa marrafi marrabbuk, kecuali orang yang mendapat rahmat dari Tuhan. Jadi ikhtilaf itu bukan rahmat. Pernah kita di Indonesia ini bertemu hadis yang bunyinya ikhtilafi ummati rahmatun. Ikhtilaf di kalangan umat itu rahmat. Menurut Nasaruddin Al-Albani, ulama terkemuka dunia ini, peneliti ulang hadis-hadis Imam Bukhari, mengatakan bahwa ikhtilaf ummati rahmatun itu hadis palsu. Bahwa ikhtilaf perbedaan pendapat di kalangan umat itu rahmat, salah. Yang rahmat itu yang tidak ikhtilaf, bukan ikhtilaf yang rahmat. Oleh karena itu hadis yang, tapi alhamdulillah hadis yang itu jarang kita dengar sekarang. Ikhtilafi ummati rahmatun itu dulu pernah tersebar luas dan dipercaya orang. Kemudian kita disuruh jangan suka berbantah-bantahan sesama Muslim. Watiullah, watiul Rasul, wala tanazzamu, ta'ala kepada Allah dan ta'ala kepada Rasul, tetapi jangan suka berbantah-bantahan. Ayat itu dilanjutkan dengan fatafsalu wa tadhabu rihukum. Berbantah-bantahan sesama Muslim itu dapat membuat rasa gentar dan hilang wibawa, hilang kekuatan. Padahal seharusnya yang punya kekuatan itu Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Sebenarnya keperkasaan itu, kekuatan itu hanya punya Allah, hanya punya Rasulnya, dan hanya
punya orang-orang yang beriman. Tapi sekarang kondisi orang beriman itu di mana-mana itu buruk, terpuruk. Apa sebabnya? Ya jauh dari Al-Quran. Padahal Allah menentukan bahwa Al-Quran itu adalah kemuliaan bagi Nabi dan kemuliaan bagi orang-orang yang beriman. Nanti terakhir ada pesan terakhir untuk kaum muslimin terutama dalam keluarga, dimulai dari keluarga dan ke masyarakat dan lingkungan sekitar, apa yang harus dilakukan untuk saat ini, Bapak? Ya. Pertama, yang harus dilakukan oleh kaum muslimin sekarang ini menyadari bahwa Allah sedang murka. Yang azabnya ini COVID-19 ini azabnya. Oleh karena itu jangan berani menentang Allah. Terimalah azab Allah ini dengan suatu kita merasa salah bahwa kita ini jauh dari Al-Quran, padahal Al-Quran adalah kemuliaan. Artinya jauh dari Al-Quran, jauh dari kemuliaan. Atau dengan kata lain, ada ayat yang merangkap famada ba'dal haq ila dhalal. Barang siapa tidak ada setelah Al-Quran kecuali kesesatan, tidak ada setelah kemuliaan kecuali kehinaan. Artinya barang siapa yang dekat dengan Al-Quran berarti dekat dengan kemuliaan. Barang siapa yang jauh dari Al-Quran berarti jauh dari kemuliaan. Oleh karena itu mari kita mengubah segala tingkah laku yang ada berdasarkan Al-Quran supaya kita mulia kembali, tidak hina semacam ini. Ialah bersatu sesama muslim, bekerja sama sesama muslim, merasa bersaudara sesama muslim, tidak memperolokkan satu dengan yang lain, tetapi menyebut keutamaannya. Ahli sunnah menyebut keutamaan Syiah, Syiah pun menyebut keutamaan ahli sunnah. Oleh malaikat Jibril yang diberikan kepada Nabi Muhammad itu ada tulisan Annal ardo yarisuha ibadiyas sholikum. Itu surat Al-Anbiya ayat surat yang ke-21 ayat 105. Sesungguhnya bumi ini harus diwarisi oleh orang-orang yang beriman. Tetapi bumi sekarang ini dikuasai oleh orang-orang yang tidak beriman. Apa artinya? Islam yang dianut oleh orang-orang yang beriman itu adalah lambang kebaikan. Kalau diatur oleh Islam, diatur oleh Al-Quran, dunia pasti akan baik. Tapi kalau diatur oleh di luar Al-Quran, ya begini keadaannya. Oleh karena itu sekali lagi, sebagai penutup daripada ya ceramah ini adalah mari sesama muslim kita bersatu menyusun kekuatan. Kepentingan kita hanya satu, bersatu sama muslim itu merupakan menegakkan Islam, menegakkan Al-Quran. Tetapi bercerai sama muslim itu sebenarnya menghancurkan Islam. Islam belum pernah kalah menghadapi musuhnya dari luar, tetapi Islam selalu kalah karena musuh dari dalam tubuh Islam itu sendiri, yaitu perceraian sesama muslim. Kurang lebihnya mohon maaf dan akan saya akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul. Terima kasih untuk ayahanda kita Bapak Kiai Haji Kartudi. Demikian tadi
kajian 1 jam bersama Bapak Kiai dan Tika Sugi sudah banyak yang kita dapat pada hari ini. Intinya pada saat pandemi ini kita diharapkan dan kembali lagi ke fitrah, kembali lagi kepada Al-Quran. Dan ada beberapa hal yang bisa kita petik dari apa yang sudah diutarakan oleh Bapak kita, ayahanda kita, Bapak Kiai Tika Sugi. Yang pertama adalah selalu berprasangka baik kepada Allah, berpikir positif bahwa Allah saat ini menurunkan pandemi bukan tanpa suatu rencana. Kita diberikan sebagai manusia wajib berikhtiar untuk bersabar, terus dalam iman, dan terus mengupayakan berkata baik, berpikir optimis bahwa pandemi ini segera berlalu, juga berkewajiban menghindari wabah. Jadi untuk saat ini sama-sama kita kembali kepada keluarga kita, mengucapkan terima kasih untuk orang-orang yang terdekat kita, kepada orang tua kita, kepada pasangan kita, anak-anak kita. Kita memang diharapkan kembali lagi kepada keluarga. Jadi menghadapi pandemi ini juga kita tidak boleh membahayakan orang lain, berkerumun, berkumpul, apalagi berkumpul yang hal yang tidak diperlukan. Juga kita tetap terus berupaya agar pandemi ini segera berlalu. Selain dari sisi agama, kita manusia wajib berusaha dan berupaya. Mohon maaf kalau ada kesalahan tutur kata sikap pada hari ini. Saya Ermawati dan juga Bapak Kiai Tika Sugi beserta keluarga besar dari Pondok Pesantren Quran Al-Fajri pada hari ini mohon dibukakan pintu maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan dan dengan tema kajian yang lain. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan sore hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.